Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar, hari ini kita sudah memasuki hari ke-22. Kaitan itu berkaitan dengan ibadah malam atau memaksimalkan ibadah malam hari atau malam. Malam-malam bulan Ramadan adalah malam penuh keberkahan. Berbagai anugerah dan keberkahan Allah diturunkan di dalam bulan Ramadan. Namun sayang, banyak umat kita tidak dapat memaksimalkannya. Terutama menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lihat saja misalnya bagaimana sebagian dari kita yang mulai meninggalkan sholat tarawih misalnya di masjid, atau jemaah semakin berkurang, semakin maju safnya. Bukan maju dengan bertambahnya orang yang sholat berjamaah, tapi semakin maju safnya akibat sedikitnya orang yang masih bertahan dalam saf sholat. Bahkan ada yang menyindir bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, jemaah di masjid semakin banyak hingga meluber ke tempat-tempat pembelanja atau perbelanjaan lainnya. Sahabat pendengar, penyebab fenomena semacam ini tentu karena banyak faktor. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap karakter dan keistimewaan bulan Ramadan. Hal itu terbukti dari banyaknya orang yang pergi bertempat-tempat atau berdasarkan di tempat-tempat atau tempat-tempat pembelanjaan, misalnya di mal-mal dan lainnya. Mereka lebih senang antri berebut promo atau bonus atau apa dari pihak produsen misalnya. Padahal saat itu Allah telah memberikan bonus besar-besaran kepada orang yang mau beribadah di bulan Ramadan. Belum lagi tradisi mudik lebaran misalnya. Bukannya dilarang, namun apabila tidak hati-hati, berbagai bonus yang diberikan Allah di bulan Ramadan bisa tercecer habis sepanjang perjalanan mudik di kampung misalnya. Pendengar yang berbahagia, ibadah malam sangat dianjurkan oleh agama, terlebih lagi pada 10 malam terakhir seperti malam-malam ini. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah tentang Rasulullah, bahwa bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menggencangkan kainnya atau menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Namun tentunya ibadah malam tidaklah mudah bagi setiap orang. Hanya mereka yang benar-benar meyakini janji-janji Allah dan Rasul-Nya yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh akhlak para orang-orang soleh. Al-Quran berkomentar tentang mereka. Lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan karena mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan berharap kepadanya dalam surat As-Sajdah. Dan mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampun di waktu sahur menjelang fajar. Sahabat pendengar, di samping itu, setan pun tidak akan membiarkan manusia dengan mudah melaksanakan ibadah di malam hari. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, setan mengikat tengkuk kepada seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 tali ikatan. Sahabat pendengar yang berbahagia, berbagai keutamaan Allah berikan kepada orang yang mampu menghidupkan malamnya yang dengan berbagai ibadah. Di antara keutamaan itu adalah dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Misalnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan mendapatkan kesempatan untuk terkabul doanya. Di samping itu, salat malam dapat menghapus dosa kecil yang telah dilakukan. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian melaksanakan salat malam. Karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kepada yang mendekatkan diri kepada Tuhannya serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat pendengar, melihat berbagai keutamaan tadi,
Rasulullah sebagai orang yang telah diampuni segala dosanya tetap bersemangat untuk salat malam. Bahkan diceritakan sampai kedua kakinya melepuh pecah-pecah. Ketika hal itu ditanyakan, beliau menjawab, apakah salah bila aku menjadi hamba yang bersyukur? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita sebagai umatnya lebih patut untuk salat malam, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan sampai malam-malam Ramadan kita habiskan di tempat-tempat yang tidak berguna atau yang kurang berguna, atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.